Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk pendengar dan pengikut setia dialektika malam ini. Dan malam ini kita mencoba untuk membahas pemikiran dari seorang ahli lingkungan yang namanya Bahru. Apa yang diinginkan oleh Bahru dalam bukunya From Red to Green, mencoba untuk melakukan sebenarnya perubahan paradigma dalam masalah ekologi. Jadi dari pergantian misalnya merah ke hijau itu sebenarnya adalah bagaimana misalnya sekarang kita mencoba untuk bisa melakukan perubahan cara pandang kita, cara berpikir kita, dan cara bertindak kita terhadap alam. Karena red to green itu menunjukkan sebenarnya bagaimana pelanggaran atau kekurang perhatian terhadap perlindungan terhadap lingkungan itu harus diubah menjadi masalah bagaimana misalnya pikiran dan tindakan kita harus melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Teman-teman sekalian, jadi ini adalah sebenarnya satu masalah yang bisa dikatakan pemikiran Bahru ini memberikan bantuan perluasan pemikiran bagi kita untuk bagaimana caranya kita untuk melindungi lingkungan, melindungi alam. Karena itu berarti sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menghirup udara sehat dan kemudian juga iklim yang benar atau yang baik. Teman-teman sekalian, jadi dari Bahru ini kita misalnya bisa melihat beberapa hal penting yang akan kita jelaskan secara ringkas dan jelas. Ia membahas perlunya perubahan paradigma dari orientasi industri yang menghargai hanya pertumbuhan ekonomi terus-menerus menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Teman-teman sekalian, jadi ini berarti sebenarnya dalam industri atau dalam pembangunan, kita tidak hanya memikirkan bagaimana misalnya untuk meningkatkan atau memperoleh keuntungan secara ekonomi, tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana misalnya lingkungan itu tidak dirusak, karena itu sebenarnya hal yang saling berkaitan. Artinya, kalaupun misalnya kita tidak memikirkan bagaimana masalah lingkungan, tapi akhirnya lingkungan itu akhirnya memerlukan perhatian kita, atau kalau tidak misalnya menimbulkan masalah-masalah ekologi yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi kehidupan. Teman-teman sekalian, Bahru sebenarnya mendukung ide yang kita sebut tadi, misalnya bagaimana misalnya ide yang dia kemukakan itu bisa membuat lingkungan atau pengembangan ekologi yang terintegrasi. Terintegrasi dalam pengertian bahwa kebutuhan ekologis, sosial, dan ekonomi menekankan sama-sama pentingnya hal itu dilakukan atau dikerjakan, dilindungi oleh masyarakat sebagai satu keputusan yang bijak bagi pertumbuhan atau perkembangan. Teman-teman sekalian, berikutnya kita kemukakan di sini strategi transisi dari merah ke hijau menurut Bahru. Yang pertama dia mengatakan strategi transisi dari merah ke hijau sebagaimana dijelaskan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1984 itu melibatkan beberapa langkah esensial. Yang pertama, perlunya pengakuan bahwa model ekonomi merah, ya artinya pertumbuhan ekonomi yang tidak memikirkan perlindungan terhadap lingkungan alam, yang berorientasi hanya pada pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas, dapat berlanjut tanpa merusak lingkungan masyarakat, itulah mestinya yang harus jadi perhatian. Jadi perlindungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang wajar tanpa harus misalnya merusak lingkungan, itu akan menjadi perhatian dan tindakan yang dikemukakan oleh Bahru itu sebagai satu tindakan yang baik dan bijak. Selanjutnya misalnya strategi tersebut mencakup penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam perencanaan ekonomi dengan memastikan bahwa keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem itu menjadi prioritas. Teman-teman sekalian, saya pikir untuk Indonesia hal ini sangat perlu sekali menjadi perhatian, apalagi misalnya dengan munculnya pemerintahan baru, itu benar-benar diharapkan supaya apa yang dianggap selama ini terjadi dan kurangnya perhatian terhadap lingkungan dan kemudian perusakan alam, baik misalnya untuk pertanian atau misalnya tambang-tambang tanpa memikirkan masalah lingkungan ini semestinya menjadi pertimbangan yang baik untuk masalah keberlangsungan dan juga sebenarnya apa yang kita sebut tadi dengan kehidupan kita yang lebih nyaman hari ini. Masalah keberlanjutan itu sebenarnya masalah yang sangat penting dan itu nanti pasti dikukuhkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi
dan bagaimana misalnya pembangunan ekonomi itu tidak semena-mena untuk merusak lingkungan. Teman-teman sekalian, jadi penting sekali partisipasi masyarakat sebenarnya agar strategi transisi dari merah ke hijau itu memang bisa dilakukan. Teman-teman sekalian, kalau dulu misalnya kita anggap yang banyak sekali merusak hutan itu karena misalnya keperluan untuk pembakaran di rumah, untuk masak di rumah, sekarang sebenarnya sampai ke desa-desa semuanya itu sudah memakai apa yang kita sebut dengan gas. Jadi paling tidak misalnya bagian tertentu dari upaya untuk lebih melindungi lingkungan, paling tidak misalnya dengan cara itu sudah bisa kita atasi. Yang berikutnya misalnya dikatakan bahwa masalah keberlanjutan itu adalah merupakan sebagai tujuan ekonomi, tetapi juga sebenarnya sebagai tujuan sosial. Teman-teman, yang dikatakan keberlanjutan itu sekarang misalnya kita rasakan bahwa banyak sekali misalnya terjadi kerusakan alam, hal-hal yang selama ini tidak begitu diperhatikan, tapi misalnya terjadi keruntuhan tanah, kemudian banjir, dan segala macam itu sebenarnya merupakan harga yang ditimbulkan oleh apa yang kita sebut tadi, kekurangan perhatian terhadap masalah ekologi. Strategi transisi ini dari merah ke hijau juga menekankan pentingnya pendidikan dan perubahan budaya dalam mendorong kesadaran masyarakat, dan kemudian bagaimana isu-isu lingkungan dan kebutuhan akan perubahan paradigma itu bisa dilakukan. Teman-teman sekalian, ada baiknya misalnya mulai dari tingkat sebelum sekolah, anak-anak itu sudah dibiasakan bagaimana misalnya paling tidak mereka berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan di rumah dan di lingkungannya. Bagaimana mereka supaya lingkungan itu tetap bersih. Itu semuanya adalah langkah-langkah awal untuk bisa membantu menyadarkan tentang perlunya menjaga alam, menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi kalau misalnya sudah sampai pada tingkat perguruan tinggi, semestinya memang permasalahan-permasalahan masalah lingkungan ini tidak lagi menjadi permasalahan yang harus diajarkan atau dikemukakan secara mendasar, tapi bisa misalnya dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian sebenarnya langkah-langkah itu yang kita katakan tadi, bagaimana menciptakan landasan untuk masyarakat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan itu bisa diterapkan. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan masalah masyarakat berkelanjutan dan ramah lingkungan itu sebenarnya bagaimana misalnya keadaan alam kita sekarang, apalagi Indonesia sebenarnya yang sangat kaya dengan kekayaan sumber daya alam dan hutan yang luas. Yang dimaksud misalnya dengan keberlanjutan itu adalah bagaimana supaya kita yang sekarang hidup ini tidak hanya memikirkan sumber daya alam dan kekayaan lingkungan hutan itu hanya bisa kita eksplorasi sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan misalnya masyarakat Indonesia 100 atau 1000 tahun ke depan. Teman-teman sekalian, jadi permasalahan-permasalahan keberlanjutan itu sebenarnya masalah yang sangat ditekankan oleh semua ahli lingkungan di dunia ini. Berikutnya misalnya kita coba menjelaskan sedikit bagaimana misalnya perubahan paradigma yang dikemukakan oleh Bahro ini. Dari perubahan paradigma yang dilakukan oleh Bahro adalah mengacu pada pergeseran secara mendasar, secara fundamental dalam cara kita memandang, cara kita mendekati berbagai macam aspek kehidupan, terutama sekali berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan lingkungan. Teman-teman sekalian, dalam konteks tradisi dan transisi dari merah ke hijau, maka diperlukan beberapa perubahan penting, dan perubahan itu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana misalnya dari pertumbuhan tanpa batas ke pertumbuhan berkelanjutan. Tadi sudah kita jelaskan misalnya apa yang maksud pertumbuhan tanpa batas itu, dan teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya salah satu yang dikemukakan oleh Bahro, tapi ini adalah bagian yang memang kita akan jelaskan pada bagian berikutnya dari pemikiran Bahro ini, karena memang masih banyak sekali misalnya pemikiran-pemikiran yang akan kita kemukakan sebagai bagian penting dari pergantian paradigma, perubahan paradigma dalam ekologi yang diusulkan oleh Bahro. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa ikuti nanti pemikiran Bahro tentang perubahan paradigma dalam lingkungan itu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.